Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri ini pada era Orde Baru. Krisis moneter tersebut menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di kalangan pemerintah dan kesenjangan sosial di Indonesia. Pada saat itu, gaya pemerintahan Indonesia begitu otoriter, tidak ada yang berani terang-terangan melawan Presiden Soeharto saat Orde Baru berkuasa. Namun karena terjadinya krisis moneter ini, tumbuhlah desakan rakyat yang berunjuk rasa menjadi cikal bakal lengsernya Soeharto. Pemimpin rezim Orde Baru itu akhirnya tumbang atau lengser setelah ditumbangkan lewat gelombang reformasi. Bahkan saat kita mencoba protes, mereka akan langsung memadamkannya dengan kekerasan. Terlebih lagi, mereka bisa dengan beraninya membongkar semua media massa. Adik, kita tidak boleh pesimis. Reformasi merupakan satu-satunya cara agar kita bisa mengembalikan hak-hak rakyat, terutama hak yang selama ini terabaikan. Jangan lupakan tragedi-tragedi yang pernah terjadi pada Orde Baru. Kita harus bertindak terlebih bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Kita akan memulai dengan aksi damai di kampus ini. Jika kita bisa memperoleh suara yang banyak dari para mahasiswa, maka perubahan ini akan semakin cepat terjadi. Ya, bagus. Anak-anak, bapak-bapak dan kalian, bagaimana kalian ingin perubahan ini terjadi yaitu dengan cara reformasi. Namun kalian di sini harus tahu bahwa reformasi ini pasti tidak akan lepas dari yang namanya resiko yang akan terjadi. Nah, selain itu reformasi juga ini pasti tidak akan cepat, pasti akan berlangsung dalam berhari-hari yang sangat singkat. Tapi siapa? Kami tidak mungkin membiarkan negara ini tenggelam dalam krisis dan ketidakadilan. Ya, bagus. Di sini kalian juga harus tahu bahwa reformasi bukan hanya sekedar mengganti presidennya saja, namun reformasi di sini kita harus memperbaiki sistem yang ada. Nah, apa aja sih? Nah, contohnya seperti demokrasi, hak, dan bagaimana kita memberantas korupsi. Dan cara-cara yang harus kita lakukan itu harus dilakukan secara konsisten. Betul, Pak. Saya pikir kita harus memperhatikan hak-hak rakyat yang selama ini terabaikan. Banyak yang menjadi korban, tapi mereka sampai saat ini belum dapat keadilan. Ya, yang terakhir seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kalian itu sebagai mahasiswa, suara kalian itu sangat penting. Kenapa penting? Karena suara kalian itu akan merubah sejarah bangsa. Sejarah kembali mencatat hari ini para mahasiswa, anak-anak muda, generasi penerus bangsa menorehkan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta ini. Tapi yang harus pula dicatat perjuangan reformasi
masih panjang. Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa perubahan akan segera kita rasakan, terutama di bidang perekonomian yang tercabik oleh krisis moneter dan krisis kepercayaan. Kepada para mahasiswa pejuang reformasi, kami sampaikan selamat berjuang, tetap rapatkan barisan, dan tetap galang persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya berdiri di sini hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur setelah mempertimbangkan dengan sesama kondisi bangsa kita. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun, saya berusaha untuk membangun bangsa ini, untuk mencapai stabilitas dan kemajuan. Namun, saya menyadari bahwa perjalanan ini tidaklah sempurna. Banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi, dan saya memahami bahwa banyak suara yang ingin didengar. Saya mengajak kita semua untuk bersatu, melanjutkan perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya percaya generasi penerus akan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung saya selama ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini saya menerima amanah yang sangat berat. Bapak Soeharto, pemimpin kita selama 3 dekade, telah menyampaikan pengunduran dirinya. Sebuah era baru yang akan dimulai, dan saya atas nama bangsa ini siap melanjutkan perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Negara kita berada di dalam krisis politik, ekonomi, dan sosial. Saya sepenuhnya menyadari beratnya tantangan yang kita hadapi. Saya berdiri di sini tidak hanya sebagai presiden yang baru saja diangkat, tetapi juga sebagai pelayan bagi masyarakat. Saya mencintai bangsa ini. Saat ini kita bersama-sama bangkit dari kesulitan. Saya berjanji di bawah kepemimpinan saya, kita akan memperjuangkan reformasi. Reformasi sebagai bidang kita akan memperbaiki ekonomi kita, memperkuat demokrasi kita, dan melindungi hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat, transportasi, pemerintahan, serta keadilan hukum adalah pilihan utama yang harus kita jaga bersama. Saya akan memastikan pemilihan umum yang adil dan jujur dapat dilaksanakan agar seluruh rakyat Indonesia dapat menyalurkan semua suara. Saya tahu di antara kita yang terluka, kecewa, bahkan marah. Tetapi di tengah semua ini, kita tidak boleh terpecah belah. Kita adalah satu bangsa, satu Indonesia. Mari kita jaga persatuan ini dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Dengan kerendahan hati saya meminta dukungan dari semua seluruh rakyat Indonesia. Bersama kita bisa bersama, kita akan melewati badai Indonesia. Badai ini demi Indonesia yang lebih baik, demi masa depan yang lebih cerah. Peringatan darurat. Darurat.